Yang sudah tersambung bersama kami insya Allah Ustadzah Haja Maisyara SPD di sambungan telepon kami. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Ustadzah Mai pagi hari ini. Insya Allah, insya Allah. Amin, amin ya rabbal Amin, amin. alamin. Terima kasih doanya. Siap Ustadzah. Pagi hari ini pembahasan terkait tentang skema mahram. Saya persilakan Ustadzah Maisyara. Baik, terima kasih Mbak Risa dan seluruh pendengar Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang begitu besar yang diberikan kepada kita sampai dengan pagi hari ini. Alhamdulillah, Selasa 14 Oktober 2025 bertepatan dengan 22 Rabiul Tsani 1447 Hijriah. Sungguh nikmat yang besar ini akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak henti-hentinya bersyukur kepadanya, memenuhi kalbu kita dengan syukur dan membasahi kita, maksud saya membasahi lisan kita dengan zikrullah katsirah. Fa insyaallah rahmat dan ampunan senantiasa ditetapkan atas kita. Insyaallah. Amin. Allahumma amin. Salawat salam senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia. Insyaallah sampai dengan kita-kita ini yang berusaha istiqomah untuk menjalankan syariat dan sunnah, maka itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian, hal ini perlu kita sharing tentang mahram ini. Karena mungkin ada yang masih dicampur adukan antara mahram atau muhrim. Nah, ini perlu kita tahu bersama dalam hubungan kekeluargaan kita. Bahwa arti dari mahram adalah orang yang haram dinikahi oleh seseorang karena hubungan nasab atau keturunan atau persusuan atau juga pernikahan. Nah, dengan mahram seseorang ini boleh berinteraksi tanpa hijab tertentu dan tidak batal jika bersentuhan. Nah, siapa saja yang termasuk di dalam mahram ini itu pada hakikatnya tercantum dan telah rinci dijelaskan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 23. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul maksud saya hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati takhaltum bihin fa illam takunu takhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladhi min adlabikum wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahima. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu,
saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, serta saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu. Dan diharamkan pula mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali kejadian masa yang telah lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, telah jelas di situ para pendengar sekalian bahwa jenis mahram itu ada diharamkan dinikahi karena nasab, karena perkawinan, dan karena sesusuan. Kalau karena nasab itu meliputi ibu kandung, anak perempuan kandung, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, anak perempuan saudara laki-laki, dan anak perempuan saudara perempuan. Nah, di sini tidak tercantum bahwa anak dari paman atau dari bibi. Tapi yang mahram itu malah bibi atau paman baik dari ayah maupun ibu. Karena itulah banyak orang mengira itu saudara. Padahal istilahnya saudara sepupu, anak dari paman atau bibi kan di sini tidak termasuk di dalam masuk mahram. Karena itulah mereka bukan mahram dan boleh dinikahi, sehingga kadang-kadang hubungan yang terlalu dekat, bahkan kadang dalam banyak pertemuan bisa saling bersentuhan, cipika-cipiki, padahal itu bukan misanan ya atau saudara sepupu, itu bukan mahram dan itu boleh dinikahi. Maka itu harus berhati-hati dengan melihat di kaji ulang lagi nanti semuanya para pendengar di surat An-Nisa itu. Jadi boleh, cuma kalau orang Jawa sih mengatakan itu tidak boleh misanan itu, padahal boleh saja sesuai dengan Al-Qur'an ini, karena di situ tidak disebutkan anak dari paman itu termasuk mahram ya. Yang kedua, haram karena perkawinan, yaitu ibu istri atau mertua tadi, neneknya dari pihak ibu, neneknya dari pihak ayah ke atas, atau anak tiri perempuan yang ibunya sudah digauli, atau istri anak kandung, perhatikan menantu, istri cucunya baik yang laki-laki maupun perempuan dan seterusnya, atau ibu tiri, ya ini karena perkawinan. Sedangkan yang haram karena susuan adalah ibu susu, karena ia telah menyusuinya, maka dianggap sebagai ibu dari yang menyusu. Ibu yang menyusui sebab ia merupakan ibu dari yang menyusui, sebab ia merupakan termasuk neneknya. Ibu dan bapak susunya, karena itu merupakan nenek atau kakeknya juga. Saudara perempuan dari ibu susunya, karena menjadi bibi susunya. Saudara perempuan bapak susunya, karena menjadi bibi susunya. Cucu perempuan ibu susunya, karena mereka menjadi anak perempuan saudara laki-laki dan perempuan sesusuan dengannya. Saudara perempuan sesusuan, baik yang sebapak atau seibu atau sekandung. Para pendengar sekalian yang berbahagia, yang perlu kita ketahui juga ada catatan pelengkap bahwa haram karena perkawinan itu, kenapa di situ yang karena perkawinan itu termasuk ibu tiri, karena pernah ada riwayat tatkala Abu Qais Aslat itu meninggal, anaknya yang sudah mempunyai istri itu menikahi bekas istri ayahnya dan tidak mau memberikan belanja kepadanya serta memberikan hak waris sedikit pun padanya. Lalu perempuan itu datang kepada Nabi dan menceritakan kepada beliau kejadian tersebut.
Maka Rasulullah bersabda, pulanglah. Barangkali nanti Allah menurunkan sesuatu wahyu yang menjadi urusanmu. Maka turunnya Quran surat An-Nisa ayat 22 itu bahwa wala tankihu manakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Innahu kana fahisata wa maqtau wa sa'a sabila. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi ayahmu, kecuali kejadian masa lalu yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Karena itulah para pendengar sekalian, perlunya kita mengetahui mahram ini yang nanti berbeda ya dengan muhrim itu ya, sehingga kita tahu akan berhati-hati dalam memberikan pendidikan pergaulan di dalam keluarga kita. Walaupun itu kadang dekat dianggap sebagai saudara, tetapi ternyata tidak termasuk mahram dan harus bisa membatasi diri, termasuk harus menutup hijab apabila saling bertemu, apalagi berdua-duaan, karena ini dianggap kan saudara sepupu saja, padahal saya ulangi lagi, saudara sepupu atau misahan itu bukan termasuk mahram dan boleh dinikahi. Selain hal-hal skema di atas yang saya berikan tadi, ada pula masalah yang sifatnya sementara, yaitu perempuan yang haram dinikahi tetapi tidak selamanya tidak bisa dinikahi. Karena sebabnya apa? Seperti tadi yang paling akhir dari surat An-Nisa tadi adalah memadu dua orang perempuan bersaudara. Ini yang tidak boleh. Tapi kalau salah satunya meninggal, ya maka itu boleh. Atau salah satu saja. Atau sudah bercerai misalnya, salah satunya. Atau juga masih menjadi istri orang lain, ya. Jadi jelas ini yang tidak boleh, kecuali kalau kemudian sudah bercerai. Semuanya itu ada di surat Al-Baqarah 230. Atau bekas istri orang lain yang masih dalam masa iddah. Setelah bercerai harus ditunggu sampai 3 bulan 10 hari kalau bercerai. Atau kalau suaminya meninggal, ya harus ditunggu sampai 4 bulan 10 hari. Nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 234. Atau perempuan yang ditalak 3 kali. Ya, ini kalau masih misalnya 2 kali, kemudian masih ingin kembali, ini tidak boleh ini. Tetapi nanti kalau sudah betul-betul talak 3 kali, nah ditalak oleh suaminya 3 kali, nah, padahal suaminya ini ingin menikahi, merujuk kembali, nah ini tidak bisa. Harus menikah dulu dengan orang lain, dan kalau memang kemudian bercerai barulah boleh dinikah lagi. Dan itu juga jelas ada pada Al-Baqarah 230. Atau nikahnya orang yang sedang ihram, tidak termasuk rofas itu ya, di Al-Baqarah 197 itu. Jadi di saat sedang ihram ya tidak boleh melakukan hubungan suami istri ya, sehingga para pendengar sekalian yang berbahagia, ini termasuk yang haram dinikahi. Tetapi nanti kalau sudah selesai ihram, sudah selesai umroh, barulah bisa melakukan nikah kalau memang ingin dilaksanakan di tanah suci. Atau nikah dengan perempuan bezina. Ya, ini adalah hanya sekufunya adalah perempuan pezina dengan laki-laki pezina. Laki-laki pezina sekufunya dengan perempuan pezina. Tetapi kalau kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka adalah dihalalkan baginya. Jadi boleh laki dinikahi. Atau jelas di Al-Baqarah 221 itu, selama dia masih musyrik, wala tankihal musyrikatu hatta yu'min. Jangan kau nikahi orang-orang musyrik sebelum beriman. Ya. Kalau sudah beriman, barulah boleh dinikahi.
Itu ada di Al-Baqarah 221. Yang terakhir, perempuan yang mengilak suami. Ya. Yang diilak maksud saya bukan perempuan yang mengilak. Perempuan yang diilak suami, yang istilahnya disumpah saya tidak akan mengumpuli kamu selama sekian bulan. Ya. Maka ini pun dalam kondisi itu kalau betul-betul sudah bercerai, ya barulah boleh dinikahi. Tapi kalau masih dalam situasi itu yang masih mungkin akan ada damai, rujuk kembali, ya ini yang tidak diperbolehkan. Karena itulah para pendengar sekalian yang berbahagia, yang perlu kita ketahui bersama juga adalah orang yang telah mengadakan sumpah pelaknatan. Ya, maka itulah diharamkan baginya kembali karena itu termasuk li'an. Itu yang tertuang di dalam surat An-Nur ayat 6 sampai dengan 9 itu, bahwa orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal tidak mempunyai saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian itu adalah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang yang benar. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang yang berdusta. Atau istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah. Sesungguhnya suami itu benar-benar termasuk orang yang dusta. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika suami itu termasuk orang yang benar. Jadilah berhati-hati bagi para suami. Jadi jangan mudah menuduh tanpa saksi, dan apalagi saksinya ini harus 4 ini, ya kalau tidak maka akan terkena sendiri hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi perempuan yang baik-baik, yang soleha, istri yang senantiasa menjaga kehormatannya, kemudian disumpah dengan pelaknatan, maka sungguh dia tidak boleh lagi menikahi selama-lamanya kalau tidak bisa membuktikan kebenaran itu. Para pendengar sekalian, itulah hal tentang mahram, ya. Sedangkan banyak kita menganggap itu muhrimnya, padahal muhrim tidak sama, beda banget artinya, Mbak Risa dan para pendengar sekalian. Kalau muhrim itu adalah orang yang sedang berikhram, baik saat menjalankan haji atau umroh. Nah, itu yang namanya disebut muhrim, orang yang berikhram, sedang melakukan ikhram. Itulah namanya muhrim. Tapi kita sering ya mengatakan bahwa itu adalah bukan muhrimnya. Jadi yang betul adalah mahramnya. Sehingga biasanya orang yang telah niat berikhram, sudah ada di mikot, sudah mengenakan pakaian ikhram, ya baik laki-laki maupun perempuan, itulah yang disebut muhrim, yang mana orang yang muhrim ini adalah sangat juga dilarang atau diharamkan hal-hal seperti memotong kuku, berburu, apalagi berhubungan suami istri, memakai wangi-wangian di dalam tubuh badannya. Itulah larangan-larangan ihram, ya. Maka sekali lagi orangnya inilah yang disebut dengan muhrim. Maka semoga dengan mengetahui skema mahram ini tadi, ayat-ayatnya telah jelas, dan nanti yang kaitannya termasuk banyak juga lah yang memadu atau mengumpulkan 2 orang bersaudara ini dalam satu perkawinan, itu pun hal yang dilarang, yang diharamkan, yang sudah jelas tertuang di dalam surat An-Nisa ayat 23. Begitulah para pendengar sharing kita pagi hari ini. Semoga akan semakin paham kita dan bisa melaksanakan syariat yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya ini, agar kehidupan kita benar-benar tertuntun sakinah, mawaddah, dan warahmah. Begitu Mbak Risa.
Siap, Ustazah Mai. Ini rupanya sudah ada yang menyambut di line telepon Ustazah untuk berdiskusi bersama kita pagi hari ini. Ustazah, saya sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, Pak Rahman. Sehat Pak Rahman? Alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya tersambung ya Pak Rahman. Iya, saya bisa petuk Mbak Risa. Enje, Alhamdulillah. Monggo, Ya kadang-kadang enje. saya dengarkan, aduh apa, maksudnya sulit kadang-kadang yang diperhatikan WA-nya satu itu Enje, Mbak Risa. ngapunten. Ngapunten ya Pak Rahman. Alhamdulillah pagi ini bisa tersambung. Monggo dengan Ustazah Mai Pak Rahman. Assalamualaikum Sada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahman. Ye, monggo. Begini Sada, fenomena dulu juga sekarang ini juga ada saja apa yang ditekan misalnya kadang-kadang pamannya menikahi ponakannya, kelak perempuan, kadang-kadang bibinya menikah dengan ponakannya laki-laki. Yang menjadi pertanyaannya, kalau itu dipertahankan kan sampai punya anak, itu anaknya bagaimana hukumnya? Kalau ada paman menikahi ponakannya perempuan sampai punya anak dan bahkan sampai dipertahankan sampai tua juga ya, menikah di posisinya laki-laki dia juga punya anak dipertahankan sampai dia tua. Itu hukumnya bagaimana tentang anaknya dan pernikahannya itu sendiri, apakah tetap haram? Kan biasanya saja. Demikian Allah penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Terima menjawab kasih lah. Pak Rahman, Ustazah kita terima Pak Irwan Oh, di panggilan oh WhatsApp. ya. Assalamualaikum Pak Irwan, monggo. Assalamualaikum Mbak Risa, Bu Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini tentang masalah ini kan dua hal terpertanyakan. Kan di sini ada seorang suami istri ya, tidak punya anak lah. Dia anak angkat kan, anak angkat seorang perempuan kan. Nah, sekarang meninggal ibu angkatnya itu kurang lebih anaknya telah 21 tahun. Sedangkan tinggal sama bapak angkatnya kan. Nah, secara hukum bagaimana? Ini kan seolah itu anak angkat itu latar belakangnya bukan dari saudara tapi mengangkat dia anak yang mengambil dari rumah sakit. Nah, sekarang udah dewasa, 21 tahun udah dewasa ya kalau seorang perempuan. Sedangkan bapak angkatnya kurang lebih usianya antara 49-50. Nah, ya, secara hukum bagaimana, Bu? Apakah tekan serumah, bapaknya belum nikah lagi. Secara hukum bagaimana? Ini kan dikasih tahu sama pernah dikasih tahu sama tokoh masyarakat lingkungan. Tapi kan tetap aja dia tidak seperti itu. Secara hukum bagaimana? Itu satu lagi nih. Lalu ada lagi. Ya ini bayang bercerai, Bu. Ketika anak usia 7 tahun bercerai suami istri. Sekarang anaknya mau nikah. Nah, si bapak kandungnya itu tidak mau ngewaliin karena tidak mau ketemu sama mantan sama suaminya sehingga diwakilkan kepada adik kandung bapaknya. Tapi dalam hal itu secara materi dia mau menikah, dia sedikit bertanggung jawab, tapi dia tetap dengan alasan sibuk katanya karena seorang aparat karena tidak bisa. Padahal saya tidak masuk akal. Sesibuk-sibuknya apapun juga karena itu namanya untuk menikahkan anak, kok sampai dia tidak mau diwakilkan kepada adik kandung. Nah, secara hukum bagaimana, Bu? Dibenarkan tidak? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan Ustazah, monggo. Oh, nggih, baik. Jelas Pak Rahman, tadi kan ikut skema yang karena nasab ya, karena keturunan tadi bahwa adalah anak dari bibi atau paman. Jadi bahwa bibi atau paman bukan anak maksud saya. Jadi jelas itu menikah dengan paman adalah kan mahram. Jadi ya jelas haram, tidak boleh. Kalau ini masih sampai diteruskan kecuali tapi tidak mungkin ya kalau itu tidak tahu bahwa bapak itu adalah paliknya. Nah, dan diketahui dan banyak yang tahu, hendaklah diingatkan ya. Kalau toh tidak mau diingatkan dan mengatakan wis kadung dilakoni ya astagfirullahaladzim naudzubillah bahwa itu adalah termasuk perzinahan
seumur hidupnya kalau masih diselesaikan itu, ya. Jadi Allah lah yang akan mengurusnya, atau hukumannya ini adalah Allah yang maha tahu, ya. Tetapi selama sudah diberi peringatan dan diingatkan, hendaknya harus putus. Sama dengan dulu ada saudara susuan tidak tahu, tahunya karena dirantau sudah beranak pinak, ya. Tetapi ada yang mengingatkan dan kemudian benar-benar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan sakit, berat hati, ya akhirnya pisah, ya. Semata-mata adalah untuk memenuhi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sampai anak putu dan tahu, ya jelas ini tidak dibenarkan, begitu ya. Ya jelas perkawinan yang haram ini. Begitu nggih, Pak Rohman, ya. Mbak Lisa, tadi yang Pak anak angkat, Irwan, ya. betul. Anak angkat ini mengambil dari rumah sakit, bukan Betul. dari anak angkat dibawa oleh Ibu Tiri, bukan ya? Bukan Ustazah, tadi saya coba untuk mengamati ternyata dibawa dari rumah sakit. Oh ya, jadi anak angkat ini, ya, maka karena walaupun bukan siapa-siapa, ini harus berhati-hati. Jadi tidak bisa, apalagi kalau sudah dewasa, tidak istilahnya yang dulu dalam perawatan, dalam pemeliharaan, ya adalah harus berhati-hati, ya, sehingga nanti ada setan yang mengadu domba, jadi berbuat yang nista. Karena itu apalagi si ibunya juga sudah meninggal, bapaknya sendiri, ya. Karena ini sudah dalam pemeliharaan, maka harus tidak boleh. Apalagi mungkin juga pernah walaupun ini angkat pernah juga disusui, ya ini jelas tidak bisa. Tapi harus berhati-hatilah kalau sudah dewasa. Sedangkan tadi kalau ada seorang ayah yang sudah cerai dan seharusnya menjadi wali, ya, tidak mau menjadi wali karena ada ketidakenaan hati yang masih melekat, ya, seharusnya ini tetap jadi wali, kan harus dicari. Tetapi kalau memang dia tidak bersedia dan sudah ikhlas menyerahkan kepada hakim, maka boleh, Pak, ya. Tetapi kecuali yang disembunyikan itu yang tidak boleh, malahan tidak sah. Tetapi kalau sudah istilahnya surat kuasa, karena sesuatu hal saya tidak bisa datang, pokoknya menguasakan kepada kantor urusan agama, yaitu wali hakim, monggo dinikahkan anak saya. Baik. Kalau ada tanda tangannya boleh. Yes? Siap, Ustazah. Kembali kita terima di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Risa. Monggo, Mas Faris. Sehat, Mas Faris? Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Risa baru mandi. Alhamdulillah. Monggo dengan Ustazah Mai. Iya, terkait ini ya, kalau ada teman yang suka usil kepada temannya, itu bagaimana ya cara menasehatinya, begitu Mbak Risa? Begitu aja, Mbak Siap. Risa. Singkat Usilnya aja, Mbak Risa. bagaimana ya, Mas? Usilnya bagaimana, Mas Faris? Ustazah tanya. Usilnya ya ketika berteman dengan teman yang kebetulan saya sudah nyaman begitu, tapi ternyata digoda begitu Mbak Risa. Digoda begitu, dan akhirnya teman saya jadi terpengaruh, jadi akhirnya sama saya agak berbeda gitu, paham ya? Baik, kayak difitnah gitu ya. Nggih, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab Mas Faris, Ustazah, saya bacakan ini di WhatsApp, ramai sekali. Ada Pak Suhoirianto yang bergabung. Mohon izin bertanya Ustazah Maisyarah. Semoga sehat selalu. Amin. Bagaimana cara untuk menjaga hati yang ada dalam hati kita ini, termasuk menjalankan kesabaran dan bersyukur dengan nikmat Allah. Yang terakhir, solusi untuk mengeksekusi agar dijauhkan dari keserakahan. Pak Suhoirianto. Sebentar, kita terima kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Risa. Monggo dengan Ibu.
Ibu Anggun. Bu Anggun, di Batu nggak Bu Enggak, Anggun? iya, Monggo enggak, silakan Bu enggak, Anggun. enggak tanya ini Mbak, cuman ikut berbelasungkawa, Oh, tapi nggih. juga tetap pasti Mbak. Matur nuwun sangat Bu Anggun. Saya mendengar hari Sabtu, tapi saya mau nelpon ini nggak bisa. Matur nuwun sangat. Doanya ya Bu Iya, Anggun, mohon doanya iya, untuk rekan kami. semoga Mbak perhatiin di sana Iya. tenang ya Allah, Amin. Ya Mbak bisa. Semoga Amin. kru-kru RRI Manang sama Usada diberi kesehatan, Amin. Amin. umur yang panjang ya Mbak ya. Sekian, Amin. terima kasih Matur Mbak. nuwun Bu Anggun. Doa yang sama juga untuk Bu Anggun yang ada di Batu, semoga sehat selalu. Baik. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Mbak Risa? Dalam Ustazah, Yang tidak ada. Mbak Brantin Ustazah hari Jumat. Kok Ngapunten masuk nggak sih? Ustazah, sepertinya kami lupa mengabarkan kepada Iya, ya Allah. Ustazah Mai. Akhirnya Ngapunten nggak berbulan. Ustazah? Allah, ini nanti aja saya doakan. Nggih. Baik. Ada lagi? Ada beberapa Ustazah, saya bacakan semua atau pripun Ya, Ustazah? monggo mungkin insya Allah. Ini kemudian tadi ada Pak Rofik di Bulu Lawang. Saudara ayah laki semua, adik dan kakak. Saudara sepupu apakah boleh dinikahi? Matur nuwun Pak Rofik. Kemudian ada Aal di Lawang. Tentang mahram, adakah batas wajar kita bertemu dan bersentuhan dengan yang bukan mahram, atau memang sama sekali tidak boleh bertemu dan bersentuhan? Matur nuwun. Untuk yang Sampun. bukan mahram ya. Enjih, yang bukan mahram Ustazah. Ada 4 pertanyaan ini Ustazah dari Mas Faris, Pak Suhoirianto, kemudian Pak Rofik di Bulu Insya Allah. Lawang, dan Mas Aal. Sementara itu Ustazah. Ya, bismillah. Terima kasih. Untuk yang usil tadi senantiasa adalah didoakan aja. Tetap dibaikin ya, Mas Faris ya, supaya tidak usil. Mungkin yang usil itu merasa karena jenengan dekatnya pada seseorang, maka nyamannya seseorang yang pada dia ini juga pingin bersama Mas Faris ya, karena itulah dia mencari cara supaya menarik perhatian. Karena itulah perlu juga jenengan perhatikan ya. Saya kira itu, sehingga tetap aja baik-baik saja, jangan dijauhi ya, sehingga bersama-samalah kalau ada kegiatan itu sehingga menjadi enak ya, karena dia juga butuh perhatian Mas Faris. Saya kira begitu. Yeah. Pak Suhriyanto, ya bagaimana menjaga hati dan sabar. Ini selain memang kita bermohon dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Robbana afrigh alaina sabra wa tawafana muslimin. Ya. Insya Allah di surat Al-A'raf insya Allah ya di 129 ya, sekitar itu ya. Jadi minta betul pada Allah, berilah kesabaran dan wafatkanlah dalam keadaan bersedekah diri kepadamu. Dan untuk menjaga hatinya ini, tadi kaitannya supaya lisan terjaga, maka lebih banyaklah berzikir. Lebih banyaklah dengan menyebut asma Allah. Baik itu Asmaul Husna ataupun doa-doa istighfar. Itulah yang akan menguatkan hati. Ya. Dan supaya kita tidak melihat keserakahan itu, lihatlah orang yang di bawah kita yang banyak kekurangan ya, secara materi, fisik dan sebagainya. Dan kemudian kita nanti akan bersyukur dan kemudian lebih berhati-hati dan mau berbagi. Nah, kalau kita melihat orang yang di atas kita yang kecukupan, segalanya enak dan sebagainya, pasti kita juga ingin meraihnya. Dan itu yang berbahaya, kadang-kadang meraih dengan cara yang tidak benar. Semogalah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering mengunjungi orang yang sakit, kemudian sering juga mendampingi orang yang sakaratul maut. Nah, inilah yang akan bisa menjaga hati kita untuk bisa berbuat lebih baik. Insya Allah seperti itu Pak Suhriyanto. Yeah. Pak Rofik, seperti yang saya katakan tadi, dengan Persani ya di surat
Anissa tadi, bahwa di situ tidak ada yang namanya anak dari paman. Tetapi yang tidak boleh dinikahi adalah bibi atau paman baik dari ayah maupun ibu. Maka anak dari paman bagi kita kan adalah saudara ipar. Jadi boleh ya, walaupun itu sama-sama saudara tadi karena laki-laki semua. Lah saudara laki-laki semua ini apabila paklik-paklik itu sudah tidak ada, boleh jadi saudara ipar ini boleh menjadi wali karena dari jalur laki-laki ya, asalkan dari ayah. Ya. Dan ini boleh malah halal dinikahi ya. Cuma saja Mbak Risa orang Jawa ngatakan nek podo dulur lanangi katanya pancur wali itu tidak boleh. Padahal hakikatnya di Al-Quran boleh. Cuma secara genetika mungkin karena terlalu dekat banyak hal-hal yang menyebabkan secara kesehatan itu banyak yang terjadi di masyarakat kurang sehat. Walaupun pada hakikatnya itu adalah boleh, tidak diharamkan menikah dengan sepupu. Mas Aal atau Bu Aal, ya. Jadi kalau memang bukan mahram, ya jelas harus, apalagi lain jenis ya, harus tertutup seluruh auratnya. Ya, jadi tidak boleh. Seperti tadi pada hakikatnya sepupu itu kan boleh dinikahi. Jadi kalau bertemu dengan sepupu, ya kita harus tutup aurat. Ya, jadi termasuk saling berpelukan, mesti rata-rata ya Mbak Risa, kalau ketemu saudara selain memang cipika-cipiki berpelukan lah, ini karena mahram seperti itu. Tapi kalau bukan ya harus menahan diri ya. Saya kira itu Mbak Al ya. Jadi batasannya yang mahram dan bukan mahram. Tidak boleh juga karena bukan mahram dan halal dinikahi, maka tidak boleh berkhalwat berdua-duaan dalam keadaan apapun. Siap Ustazah. Kembali kita terima di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo dengan Pak Permadi. Ngapunten suaranya agak jauh Pak Permadi, bisa sedikit mendekat dengan ponsel atau teleponnya Pak? Udah Mbak. Nah, monggo silakan Pak Permadi. Karena lain mau sama itu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah tadi ngendikan sepupu dan tapi satu sisi kesusuan meskipun sepupu ya. Kalau kesusuan memang Pak, ketika itu orang tua bekerja nenek ya ketika itu, tapi saudara itu disusui oleh bibi ya. Oleh karenanya sepupu semacam itu menikahi boleh enggak ya? Baik. Yang agak dewasanya itu memang laki ya. Yang Siap. wanitanya agak muda. Terima kasih Ustazah. Mudah-mudahan dalam pencerahan Mbak Isa. Nggih, sami-sami Pak Permadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Matur nuwun. Ini menyambung satu pertanyaan di WhatsApp juga nggak Ustazah? Ini setipe dengan pertanyaan Pak Permadi. Saya bacakan dulu di WhatsApp. Sudah ada Bu Ana dari Telogomas. Saya dulu menyusui anak tetangga karena ibunya sakit waktu bayi. Sekarang anak itu sudah remaja, sering memanggil saya ibu susu. Tapi saya bingung apakah jadi mahram saya dan suami saya juga. Ya. Ini tidak dijelaskan putranya jalur apa nopo estri Ustazah. Ya. Pokoknya kalau dia selama jadi pernah nyusu ya ibunya sakit, ya sudah jadi mahramnya. Baik. Ya, Ini dan tidak kalau boleh putrinya atau putranya ibu baik laki-laki atau perempuan, pokoknya misalnya susuannya tadi laki-laki, tidak boleh menikah dengan putrinya perempuan. Nggih. Kalau yang disusui perempuan tidak boleh dinikahkan dengan
anaknya yang laki-laki. Seperti itu nggih. Siap. Eh, Artinya suami beliau ini juga mahram nggih Ustazah? oh iya Siap. jelas kandungnya. Baik. Nggih, jadi susuan itu adalah sampai pada Pak Lek Bulek tadi, ya. Nggih. Tetapi kalau kaitannya langsung dengan Pak Permadi, misan, ya, maka boleh dinikahi. Yang tidak sesusuan aja boleh dinikahi, ya. Jadi pokoknya putusnya sampai pada anaknya Pak Lek, ya, itu katanya sepupu, ya. Jadi misan itu kan sepupu Mbak nggih. Nggih. Jadi itu boleh dinikahi. Atau di Jawa ini bahkan yang disebut pancur wali itu sama-sama durul lanang podo durul lanang kayak gitu ya. Nah, itu kan menjadi wali juga. Tapi pada hakikatnya boleh tapi tidak boleh di saat dinikahkan terus menjadi walinya sendiri, itu tidak boleh. Merangkap Nggih, oleh menikahi, tetapi juga sekaligus menjadi pengantinnya juga menjadi wali, tidak boleh. Baik. Ya, jadi harus orang lain. Baik. Seperti itu. Kalau Pak. non sewu kalau sepupu sepersusuan ini nggak boleh nggih Ustazah? Oh, kan tadi sepupu. Kalau sepupu kan anaknya Pak Le. Boleh Bunda. Maksudnya ini Pak Permadi memiliki saudara sepupu yang kala itu disusui oleh satu ibu. Oh, yang sepupunya ini yang disusui. Enje, satu sepersusuan dengan sepupu ya. Ustazah. Ya malah bukan dari Bukan atasnya ponakan, ya. enje, bukan dari atas atau ngapunten, bawahnya, ya, enje. saya betulkan. Kalau sepupunya ini pernah disusui ibunya. Enje. Jadi ini kayak satu misanan, kemudian ibunya Pak Permadi menyusukan ke ponaannya sama Pak Permadi juga, ngaten Ustazah? Oh ya, jadi kalau memang iparnya ini memang pernah disusui, ya langsung, Nggih. ya tidak boleh. Baik. Ya, jadi ini yang tambahan tadi ya. Nggih. Selama bukan saudara sesusuan, ipar boleh dinikahi. Tetapi ternyata ipar ini pernah karena istilahnya dekat ya, memang keponakan ya, jadi disusui, maka tidak boleh dinikahi selama ada kaitannya dengan persusuan itu. Ngapunten Baik, Pak Permadi. Ya, terima kasih Mbak Resa memperjelas sehingga hukum ini tidak salah. Baik. Saya bacakan satu lagi di WhatsApp ya Ustazah. Ada Bu Nur di Karangbesuki. Assalamualaikum Ustazah, saya sudah cerai dengan suami, tapi saya masih sering ketemu ibunya karena kayak orang tua sendiri, kadang juga salim. Tapi saya dengar katanya sudah bukan mahram. Bagaimana nggih Ustazah? Dengan mertua, nggih, dengan mertua. Ini entah mertua laki-laki dan juga perempuan mungkin Ustazah yang dimaksud. Ini pripun status mahramnya? Nah, kalau dengan ibu ya salim boleh saja ya. Tapi kalau mungkin dengan bapak itu yang dibatasi. Baik. Ya, cuma begitu saja Bu. Jadi kalau sudah cerai baik-baik karena dianggap orang tuanya sendiri, ya maka untuk yang dengan bapak walaupun pada hakikatnya juga tidak boleh ya. Dulu kan ini walaupun bekas mertua, tadi yang bekas istri aja juga tidak boleh ya. Maka ya tetap dijaga saja. Siap, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu Bu Nur. Siap. Alhamdulillah sudah tuntas semua Ustazah dan kita sudah dari penghujung waktu untuk pagi hari ini. Sangat menarik sekali pembahasan kita pagi ini Ustazah. Menelusuri mahram ini. Ini sangat perlu karena banyak hal-hal di masyarakat ini rancu, anggapannya dulur, ternyata itu bukan ya dulur tapi yang ternyata boleh dinikahi. Nah, seperti inilah dan dibedakan tadi ya, harus kita mengatakan mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim itu adalah orang yang sedang berikhram. Terima kasih Mbak Beranti untuk semuanya ini pencerahan kita pagi hari ini, dan wabil khusus ngapunten saya ikut duka yang dalam untuk Mbak Beranti akhirnya terpanggil
dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan sakit yang dideritanya akan menjadi ampunannya. Allahumma gfir ila Mbak Berantin warfa darajatahu fil mahdi wafsalau fi qabriha wa nawillahu fihi waqtuhu fi akibihi wa nakini minal khotoya kama yunaqqas saubul abidatu minadanas waghsilhu bil ma'i wasalji wal baradi wa abdilhu daron min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawzan khairan min zawzihi wa adkhinal jannata ma'al abrar wa a'udzubika min adzabinar. Semoga mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain-lain kru tetap sehat dan semangat untuk bisa terus berjaya di udara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiron Ustadzah Hajah Maisyarah SPD yang pagi hari ini telah membersamai kita saudara dalam Mutiara Pagi dengan skema mahram.